Sobat Hijau di luar sana, semoga teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bersama saya Tita Kamila dalam podcast Hutanpedia. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan KHDPK terhadap perhutanan sosial. Nah, untuk itu narasumber kita langsung datang dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Nah, hebatnya langsung dirjennya langsung yang akan memberikan kita terkait informasi tentang KHDPK terhadap perhutanan sosial. Kita sapa dulu. Selamat datang Pak Dirjen, apa kabar? Luar biasa Tita. Ya, semangat terus ya Pak ya. Luar biasa semangatnya. Ya, siap. Nah, Pak, sebelum kita membahas lebih teknis terkait dengan KHDPK, saya teringat dengan pernyataan Menteri BUMN pada kegiatan Wana Lestari, Bapak Erick Thohir, bahwa sebagian areal pengelolaan hutan di Jawa itu sebagian menjadi areal perhutani. Sebagian juga sesuai dengan arahan Presiden untuk pengurusan kehutanan oleh KLHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya hanya menyambung yang disampaikan Ibu Menteri, bagaimana kami seluruh menteri yang hadir mendukung program Ibu Menteri yang dimana sesuai dengan arahan Bapak Presiden harus program yang memberikan solusi kepada rakyatnya. Setuju? Nah, karena itu kami dari Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Ibu Menteri menyisihkan sebagian lahan yang sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang namanya hutan sosial masyarakat nanti dikelola langsung oleh Ibu Menteri. Tidak diperhutani lagi, tapi tetap sinergi salaman dulu. Nah, apalagi ada Menteri Pertanian. Jadi bibitnya dari beliau, setuju? Pendanaannya dari koperasi, setuju? Yang bangun jalan Pak Bas. Pak Menteri Perhubungan pasti memastikan bagaimana bersinergi dengan PAS yang namanya infrastruktur. Jadi target Ibu Menteri berapa juta Bu? Semuanya berapa juta tahun ini selesai kan? Oh iya, seluruhnya tahun ini kita berharap bisa 2 juta. Insya Allah. Itu terjemahannya kepada publik seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Baik Tita, terima kasih. Jadi pernyataan Pak Erick Thohir itu sangat luar biasa. Iya. Terutama di dalam merefleksikan penyelesaian persoalan-persoalan di Jawa. Jadi persoalan di Jawa itu yang pertama adalah mengenai isu kepadatan penduduk dan kemiskinan. Kalau kita lihat bahwa Jawa yang kecil ini 60% ternyata penduduknya ada di sana. Dan menariknya ada 14 juta orang ya dari 26,5 juta penduduk miskin di Indonesia itu berada di Jawa. Dan 36,7 itu ternyata ada di sekitar kawasan hutan. Itu persoalan yang pertama. Kemudian yang kedua, karena Jawa itu padat, maka tidak terhindarkan ada tanah-tanah yang terdegradasi. Ya, kalau kita lihat data dari KLHK tahun 2021 472.000 hektar itu ada tanah kritis di kawasan hutan. Ya, yang semua sekarang ini seperti menjadi tanggung jawab perhutani kan gitu. Iya. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik ada pemukiman 7.235 dan ada tambak sepanjang Pantura itu ada 31.112 hektar. Dan ada juga pertambangan dan jalan ada juga 225 hektar. Nah, selama ini belum ada kebijakan. Jadi dengan PP 72 tahun 2010 semuanya seolah-olah belum perhutani. Padahal perhutani itu adalah operator gitu ya. Sehingga untuk pengurusan hutannya untuk kepentingan publik tadi sesuai dengan arahan yang terhormat Bapak Presiden harusnya pemerintah dalam hal ini adalah KLHK. Oleh karena itu kebijakan KHDPK sebagaimana dimandatkan dalam PP 23 tahun 2001 tentang penyelenggaraan kehutanan pasal 125 itu mengatakan bahwa hutan lindung dan hutan produksi di luar areal perhutani itu menjadi pengurusan oleh KLHK untuk tujuan yang pertama itu adalah untuk perhutanan sosial. Tadi ya ada 14 juta orang yang 36,7 aksesnya
tidak ada. Potret-potret kinerja sosial Perum Perhutani ya belum cukup baik kalau menurut saya. Karena kita lihat masih ada pencurian kayu, diberikan hutan, pungutan-pungutan di sana. Walaupun kinerja ekonominya pada tahun 2021 ada keuntungan ya sekitar 450 miliar ya. Tetapi kinerja sosialnya itu akan dibetulkan melalui perhutanan sosial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka pengukuhan kawasan hutan. Kan selama ini banyak konflik-konflik di Jawa, ya di Banyuwangi, Jember dan lain sebagainya, Kediri dan lain sebagainya. Konflik tenurial, konflik untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan, lahan pengganti, hutan cadangan, itu memerlukan penyelesaian-penyelesaian. Oleh karena itu, tujuan KHDPK yang kedua itu adalah untuk penataan kawasan hutan. Kemudian untuk yang ketiga itu untuk penggunaan kawasan, bahwa memang benar ada pembangunan yang lain di Jawa yang memerlukan lahan, dan itu bisa diselesaikan melalui IPPKH, PPKH dan lahan kompensasi. Ini harus diatur dan harus diselesaikan. Dan yang keempat, rehabilitasi hutan. Tadi saya katakan ada 472 hektar. Kalau itu dibebankan kepada perhutani sangat berat. Oleh karena itu tugas pemerintah untuk melakukan rehabilitasi. Dan yang terakhir itu adalah mengenai perlindungan dan pemanfaatan jasa lingkungan. Kita tahu karena padat, orang butuh rekreasi. Tempat-tempat yang bagus tentunya bisa dikelola secara baik untuk tujuan publik. Dengan demikian, KHDPK itu mempunyai tujuan yang luar biasa, double. Yang pertama adalah bagaimana kita mengefektifkan Perum Perhutani supaya dia fokus kepada bisnisnya, ya, sehingga keuntungannya itu menjadi sangat baik gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian terhadap masalah-masalah lingkungan dan kemasyarakatan di Jawa itu bisa diselesaikan. Itu saya pikir. Ya, menarik sekali nih Pak. Nah, ini kan KHDPK ada 6 urusan atau elemen. Bagaimana KHDPK ini terhadap perhutanan sosial? Ya, jadi KHDPK itu kan dari 2,4 juta hektar. Itu 1,1 juta hektar itu menjadi areal KHDPK. Sedangkan yang 1,3 itu menjadi areal Perum Perhutani, ya. Nah, kemudian dari 1,1 itu proyeksinya adalah sekitar 856.000 hektar. Itu menjadi areal perhutanan sosial. Nah, oleh karena itu harus dikelola ya, melalui kita sudah merancang yang namanya pedoman ya, permen ya, peraturan menteri mengenai perhutanan sosial di KHDPK. Yang intinya yang pertama, kita menggunakan norma nasional. Salam 5 jari, hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan, kemudian hutan tanaman rakyat dan hutan adat. Norma ini akan dipakai di Jawa. Sementara yang existing sekarang atau pada waktu yang lalu mengenai Kulin KK dan IPHPS, semua akan ditransformasikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling penting lagi, bahwa di Jawa ini akan dikenakan pengelolaan yang kita sebut intensif. Ya, jadi ada aset-aset Perum Perhutani, ya, kantor-kantor yang arealnya itu di KHDPK, tentunya bisa dimanfaatkan pemerintah, ya, untuk menopang pengelolaan KHDPK, ya. Termasuk di dalamnya adalah mengenai sumber daya manusianya. Itu akan bertransformasi di dalam konteks KHDPK tersebut. Dalam rangka itu, maka untuk di perhutanan sosial, kita mengenal bahwa PIAPS perhutanan sosial yang belum ada izin atau persetujuan, itu akan dilakukan kerja bareng jemput bola. Karena sudah ada pendamping-pendamping tadi yang dari Perum Perhutani tadi, ya tentunya akan bertransformasi menjadi pendamping perhutanan sosial. Mereka akan mendampingi pendampingnya, kelompoknya, kemudian areal kerjanya diidentifikasi, kemudian kita berikan persetujuan untuk 35 tahun, ya. Dan yang paling menarik, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah selain distribusi akses, kita lakukan dengan pendampingan tadi, kemudian juga akses mengenai kerjasama modal dan juga pasar itu dimungkinkan. Dan sekali lagi Perum Perhutani bisa menjadi kerjasama usaha tadi, masih itu dimungkinkan, apalagi kalau itu kayu gitu ya. Dengan demikian yang menjadi
masukan dari publik ya tentang aset, tentang SDM, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir karena semua sudah dipikirkan di dalam konsep pedoman dan juga permen mengenai perhutanan sosial di KHDPK. Sedangkan isu yang lainnya, isu yang lainnya tentunya itu nanti akan disosialisasikan secara bersama-sama ya, baik oleh perhutani maupun oleh KLHK supaya paling tidak pengertian di publiknya itu menjadi sangat terang benderang gitu ya, dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti yang diidamkan tersebut. Sudah terjawab ya Sobat Hijau terkait dengan bagaimana sih transformasi dan transisi penataan hutan di Jawa terhadap KHDPK. Sudah dijelaskan juga bagaimana mekanisme transisi aset dari perhutani itu seperti aset SDM, kemudian aset yang tidak bergerak dan lain sebagainya. Ya, jadi satu lagi bahwa aset tanaman yang sekarang berada di KHDPK itu tetap menjadi aset negara, yaitu yang dikelola oleh perhutani ya. Jadi prinsipnya ya. Dan salah satu tugas daripada pendamping yang dari teman-teman dari perhutani yang dipekerjakan di KHDPK itu adalah satu menginventarisasi dan menjaga asetnya. Ya, sehingga nanti dia bisa sampai panen. Nah, begitu panen maka konsep multi usaha rakyat itu akan bergerak dengan pola agroforestry, silvofisheries dan silvopastoral. Jadi jangan khawatir gitu. Kemudian yang kedua, jangan khawatir yang kedua bahwa teman-teman mau LMDH atau KTH tetap aja. Kalau yang penting masyarakatnya lokal, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan itu nggak ada masalah. Kita lanjutkan saja dengan transformasi dan transisi ini tidak akan menjadi masalah karena sudah ada pengaturannya. Jadi jangan khawatir karena pemerintah sudah merancang dan juga sudah merencanakan bagaimana ini handling ke depannya. Ya, siap. Luar biasa sekali Pak, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat di luar sana terkait dengan KHDPK. Ternyata pemerintah memiliki upaya yang luar biasa, memiliki strategi dan mekanisme untuk KHDPK ini. Terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Semoga Sobat Hijau di luar sana dapat mendapatkan informasi terkait dengan KHDPK. Saya Tita Kamila pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam 5 jari.